Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nadila dari Salma. Nah, kali ini aku bakal bawa ini kajian Islam dengan judul Meraih Kesuksesan dengan Hati yang aku ambil dari buku Berkaca pada Jiwa karya Dr. Rosaria Indah MSE, Firman Rahadi Widodo, Henny Makmun, dan kawan-kawan. Oke teman-teman, langsung pada pembahasannya. Apa sih makna kesuksesan itu? Setiap orang pasti ingin sukses. Banyak orang yang mendefinisikan arti sukses. Dalam implementasi kehidupan sehari-hari, pandangan sukses masing-masing orang itu pasti berbeda. Ada yang merasa sukses dengan harta kekayaan, ada yang merasa sukses dengan pangkat atau jabatan, ataupun merasa sukses dengan memimpin banyak orang ataupun banyak pengikut. Sukses harus disertai dengan motivasi yang merupakan proses penjelas intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Banyak orang yang sukses namun tak membuat kita kagum kepadanya. Karena kesuksesan mereka hanya sukses semata duniawi. Apalagi bila membaca atau menyaksikan perilaku asli mereka semakin membuat tidak simpatik. Nah, bagaimana sih sikap kita ketika kita itu diberikan kesuksesan? Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15 dengan arti, dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah rezekinya yang tidak terbatas jumlahnya. Jika diberi kesuksesan, artinya Allah telah mengabulkan apa yang kita inginkan. Selayaknya, apabila kita meraih kesuksesan yang harus dilakukan, apa sih? Nah, yang pertama, ketika kita sudah diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap kita yang pertama adalah tetap berusaha, teman-teman. Tetap berusaha karena bila kita sudah merasa sukses dan puas hati, maka akan mengurangi konsistensi kinerja kita. Kita mulai malas untuk berusaha lagi karena sudah puas dengan pencapaian yang ada. Jadi tidak ada, oh aku sudah puas dengan pencapaian yang sekarang, jadi yang lain nggak usah gitu. Jadi kayak jangan merasa puas terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap down to earth. Apa yang teraih bukan hanya usaha pribadi, terutama adalah campur tangan Allah dan juga orang-orang yang selalu mendukung kita dengan support dan doa. Tentunya dengan ridho Allah serta ridho kedua orang tua ya teman-teman. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih, menjaga kualitas, baik kualitas kinerja duniawi, juga kualitas kerja untuk akhirat. Tetap jaga kualitas diri kalian ketika kalian sudah menjadi sukses. Tetap rendah diri, tetap berusaha, dan jangan pernah puas dengan pencapaian kalian. Apalagi puas dengan apapun berbangga diri karena orang memuji kalian. Jadi tetap tingkatkan kualitas diri kita agar kita lebih menjadi orang sukses. Nah, bagaimana sih caranya meraih kesuksesan? Yang pertama, ketika kita ingin sukses, maka kita harus mengetahui jelas nih teman-teman, apa sih yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih. Dengan ini, kita bisa membuat strategi atau mengejar apa yang menjamin kita bahagia. Ingat, sukses bukan hanya untuk urusan duniawi, tapi sukses bisa meliputi sukses beribadah, sukses berbuat kebaikan, dan sukses berbagi. Yang kedua, menjalankan dengan sungguh-sungguh, tidak takut untuk bekerja dan berusaha keras, mencari celah apa yang terbaik dan tercepat untuk meraihnya dengan tidak terlepas dengan norma-norma agama. Tentunya jangan pernah takut gagal teman-teman, karena biasanya orang sukses itu dimulai dari orang-orang yang gagal, yang dimana mereka pasti akan lebih gigih mencobanya karena cobaan pertama dia gagal, di percobaan kedua sampai ke berapapun sampai dia merasa berhasil. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Berdoa setiap kemajuan kita. Berdoa untuk bersyukur dan berbahagialah dengan apa yang teraih. Jangan memandang orang yang mungkin terlalu tinggi bagi kita. Ingat, di atas langit masih ada langit.
Tidak perlu iri dengan apa yang telah menjadi kesuksesan orang lain, malah sebaliknya. Sukses orang lainlah yang memacu kita juga untuk bersemangat meraih apa yang kita cita-citakan. Nah, yang keempat, libatkan semua orang terdekat dan menyayangi kita, mereka jugalah yang memacu kita untuk bertahan, berjuang. Hargailah mereka dengan hati. Sungguh kasihan kalau orang-orang di sekitar kita yang berjasa, tetapi mereka merasa tersisih karena sikap sombong kita. Jadi tetap ingat siapa yang mensupport kita, siapa yang selalu mendukung kita, yang selalu menemani kita saat kita menuju kesuksesan tersebut. Jangan sampai ketika kita sudah berada di puncaknya, kita lupa akan orang-orang yang di bawahnya, akan orang-orang yang mensupport kita. Nah, yang terakhir, apabila kita gagal dan terjatuh, yakinlah Allah akan memeluk dan memberikan jalan terbaik. Pada akhirnya semua memang Allah yang menentukan. Jadi setelah kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar dan lain sebagainya, kita sudah berdoa, ingat apapun yang kita kerjakan, Allah lah yang menentukan. Mau kita jadi sukses atau kita sekali percobaan langsung bisa sukses atau masih harus berulang-ulang kali, itu adalah Allah yang menentukan. Nah, demikian tadi uraian singkat perihal kesuksesan. Nah, di sini saya juga tidak bermaksud menggurui. Nah, semoga kajian yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.